Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hermina. Ya dok, bertemu lagi dengan saya Dr. Maharani di podcast Hermina. Sebelumnya perkenalkan, di sebelah saya telah ada Dr. Gali Lingga Astu, dokter spesialis anak sekaligus konselor laktasi di RS Hermina Cilduk. Kali ini karena beliau sebagai konselor laktasi, kita akan membahas secara detail mengenai apa itu laktasi dan sebagainya. Mungkin dokter untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, kita akan membagikan dari pertanyaan pertama mengenai apa itu yang dimaksud dengan laktasi, dokter. Oke, sahabat Hermina semuanya. Proses laktasi itu sendiri adalah proses dari mulai ASI ini dibentuk di dalam tubuh ibu, kemudian diberikan ke bayi, diperah oleh mulut bayi sampai dengan ditelan. Jadi keseluruhan proses menyusui, gitu. Baik, dokter. Berarti proses dari awal sampai akhirnya Sampai lumayan akhirnya. panjang ya dok ya. Nah mungkin ke pertanyaan selanjutnya dok, karena ini kan prosesnya kompleks, kira-kira manfaat dari laktasi ini sendiri apa ya dok? Oke, manfaat laktasi atau menyusui ini sangat banyak. Yang pertama dari manfaat untuk ibunya sendiri, dokter. Oke. Jadi kita tahu bahwa begitu ibu melahirkan kan akan kita lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini. Iya, baik. Nah, inisiasi menyusui dini ini bermanfaat untuk menghentikan perdarahan pasca persalinan, gitu. Baik. Jadi untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu juga. Betul. Baik, dok. Kemudian yang kedua, proses menyusui ini juga untuk bonding antara ibu dengan bayi, Ibu dan bayi. menciptakan hubungan psikologis. Kemudian yang ketiga, nah ini paling penting nih dok, untuk menurunkan berat badan ibu kembali ke berat badan menarik sebelum ya, baik. melahirkan, ya kan? Mama semua pasti pengen tuh cepet turun berat Tambahan badannya. semangat ya dok, berarti Tambahan ya. semangat. Tuh. Selain itu juga penelitian menunjukkan bahwa menyusui itu sendiri mengurangi resiko baby blues ya, Baby blues, ya. depresi postpartum ya. Iya, baik. Dan untuk mengurangi keganasan payudara atau kanker payudara pada ibu menyusui. Betul. Baik. Kalau itu kan manfaat buat moms ya dok Ya, untuk Nah, ibunya. kalau buat Betul. bayinya sendiri apa saja dok? Wah, manfaatnya? kalau untuk bayinya jelas banyak banget ya dok ya, karena sama-sama kita tahu bahwa tidak ada yang lebih bagus dari ASI. Bahkan susu formula sebaik apapun itu tidak ada yang bisa menyaingi ASI. Selain untuk faktor nutrisinya, nah ASI ini kan lengkap ya, makronutriennya, mikronutriennya, cukup untuk bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan. Baik. Tidak perlu ditambahkan apapun gitu ya. Setelah itu baru ditambahkan empasi di atas 6 bulan. Baik. Oke. Kemudian yang kedua, untuk bayi ASI ini bisa mengurangi resiko sakit, dokter. Jadi bayi ASI eksklusif, bayi yang diberikan ASI ini resiko sakitnya jauh lebih kecil daripada bayi dengan susu formula. Ya. Baik, dok. Kemudian yang ketiga, ini untuk kecerdasan bayi ya dok ya. Jadi IQ gitu ya dok IQ-nya ya sudah diteliti bahwa bayi ASI eksklusif ini IQ-nya lebih tinggi daripada bayi yang diberikan susu formula. Baik, berarti ASI ini manfaatnya plus Betul. ya dok ya. Selain itu juga untuk melakukan stimulasi. Jadi ASI ini bukan cuma ASI-nya, cairannya, tapi juga prosesnya. Proses. Betul. Jadi proses untuk menyusui itu sendiri kan kita tahu ya, ibu mendekap bayi nih, ada kontak kulit ke kulit antara ibu dengan bayi misalnya, atau paling enggak bayi merasa nyaman dalam dekapan ibu. Kemudian pada saat menyusui juga ibu ini mengajak ngobrol nih bayi. Jadi untuk melakukan stimulasi pendengaran juga. Kemudian ada melakukan kontak mata, menatap bayi. Selain itu juga mengelus. Stimulasi sentuhan. Bayi juga sebaiknya ketika menyusu tidak memakai sarung tangan, sehingga dia juga bisa mendapatkan stimulasi dari kulit payudara ibu. Langsung dari ibu ke bayi begitu ya dok. Betul. Ya. Dan kemudian kita bisa memperdengarkan kalimat-kalimat yang baik ketika menyusui. Diajak cerita begitu ya dok. Betul. Jadi mam sebaiknya manfaatkan waktu menyusui ini sebaik mungkin. Jangan sibuk sendiri ya moms ya, kasihan bayinya soalnya. Jadi nyusuin, bayinya nyusu, mamanya ngapain gitu. Ayo lakukan stimulasi. Karena 1000 hari pertama kehidupan ini kan periode yang tidak bisa diulang kembali ya dok betul, ya. Jadi sangat sayang kalau kita. Berarti dikejar di 1000 hari pertama. Betul. Salah satunya melalui bonding dari menyusui. Selain itu juga sudah ada penelitian bahwa bayi-bayi yang beresiko terjadi gangguan perkembangan, misalnya bayi prematur gitu ya, betul. prognosisnya bisa membaik hanya dengan menyusui dan
pijat bayi dong. Nanti baik. kita obrolin lagi nih masalah pijat informasinya bayi. menarik ya. Baik, Betul, baik, dokter. baik. Selanjutnya dokter, mungkin banyak yang penasaran ya dok, sebenarnya bayi itu boleh menyusu seberapa sering dalam sehari ya dok? Oke, jadi menyusu itu sebaiknya semau bayi, Mams. Tapi rata-rata sekitar 8 sampai 12 kali dalam satu hari, dan sekali menyusu itu sekitar 20 sampai 30 menit, Dok. Baik, ya. Nah, kalau misalnya indikator bayi sering menangis itu berarti dia butuh ASI atau tidak ya dok kira-kira? Bayi itu bahasanya adalah menangis sebelum dia bisa bicara, Iya, Dok. betul, Jadi betul. ketika dia merasa tidak nyaman, dia selalu akan menangis gitu, dokter. Nah, menangis itu sendiri bisa menjadi tanda bahwa dia haus, kemudian lapar, bisa juga ya lapar, kemudian merasa tidak nyaman, pampersnya basah, diapersnya basah, kemudian merasa sakit, kemudian kepanasan dan lain sebagainya. Tapi saya yakin kalau moms terbiasa untuk memegang bayinya sendiri, pasti moms akan tahu gitu. Oh, ini pada saat ini dia pengen pup misalnya, dia ngeden, dia merasa nggak nyaman terus dia menangis misalnya. Itu akan jadi pengetahuan baru lah untuk ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang baru. Berarti tadi normalnya 8 sampai Betul. 10 8 sampai 12 kali. sampai 12 kali. Kalau lebih dari situ dok, berarti kira-kira kenapa dok? Misalnya bayinya menjadi lebih sering ya dok. Tadi kan sampai 12 nih, misalnya dia kayaknya sehari bisa 20 kali nyusu. Itu kira-kira faktornya apa saja dok? Oke, jadi moms banyak hal sebetulnya dalam proses laktasi ini sendiri. Kalau misalnya moms merasa ragu, misal, ini kenapa ya bayiku kok nyusunya sering sekali gitu. Mungkin moms perlu berkonsultasi dengan konselor laktasi terdekat gitu. Kapan sih kita perlu konseling dengan konselor laktasi gitu? Iya, itu mungkin pertanyaannya sering juga tuh dok. Betul. Ya. Yang pertama ketika ibu merasa tidak nyaman pada saat menyusui, sakit kah, kemudian payudarinya bengkak misalnya, itu kan salah satu ketidaknyamanannya. Yang kedua, bayinya terlalu sering menyusu, 1 jam sekali menyusu misalnya, rasanya kok dia tidak kenyang-kenyang gitu ya. Betul, dok. Bisa jadi, atau malah malas menyusu misalnya, itu bisa juga dok. Kemudian yang ketiga adalah berat badannya turun. Nyusut gitu ya dok. Betul. Ya? Kalau kita alarmnya itu ketika berat badan turun lebih dari 7% dari berat badan lahir, itu kita sudah ada alarm nih, ada masalah nggak nih ya dengan proses laktasinya. Apalagi kalau sudah turun lebih dari 10% pada bayi cukup bulan, dan lebih dari 15% pada bayi kurang bulan. Itu benar-benar harus dilakukan evaluasi sebetulnya ya untuk proses menyusunya. Masalah paling sering itu adalah posisi dan pelekatan ya Mams. Jadi pastikan posisi dan pelekatannya cukup baik. Jika moms ini merasa ragu-ragu, silakan hubungi konselor laktasi terdekat supaya bisa dilakukan evaluasi. Oh, baik, berarti memang cukup kompleks ya dok untuk proses laktasi ini sendiri. Mungkin ya sahabat Hermina, untuk pembahasan lebih lanjut dok, nggak bisa semuanya di sharing dalam satu waktu ya dok ya. Mungkin nanti di lain waktu, atau kalau memang ada yang ragu-ragu dan tertarik sekali nih untuk melakukan konseling laktasi di rumah sakit kita ya dok, kebetulan sudah ada jadwal untuk konseling laktasi. Kebetulan bisa dengan dokter Gali sendiri sebagai konselor laktasi. Begitu. Untuk teknisnya mungkin nanti bisa dihubungi customer service kami agar nanti dipersiapkan ya dok, karena untuk konseling laktasi ini sendiri setiap individu pasti berbeda ya dok. Betul dok. Jadi saya sarankan moms apabila mau melakukan konseling laktasi, silakan membuat appointment atau perjanjian dengan pendaftaran atau customer service kami. Kemudian sampaikan permasalahannya apa. Karena kadang-kadang dok, untuk satu masalah tuh kita bisa punya persiapan yang berbeda gitu. Misalnya, aduh ini saya mau bekerja, ini gimana caranya sih memberikan ASI perah pada bayi saya ketika saya bekerja. Itu mungkin kita perlu, oh ya moms, nanti tolong bawa ASI perahnya, kemudian bawa orang yang akan memberikan, bawa alat-alatnya misalnya. Nah itu nanti bisa dipersiapkan pada saat sebelum moms datang ke rumah sakit Hermina Ciledug gitu, supaya prosesnya bisa berjalan lebih lancar. Kemudian yang kedua, untuk waktunya sendiri untuk konseling laktasi ini biasanya lebih lama dok daripada konseling poliklinik biasa, sehingga kita akan atur waktunya sehingga moms ini nggak perlu menunggu lama. Jadi apalagi membawa bayi dengan perjanjian gitu moms. Baik, terima kasih banyak Dokter Gali atas informasi yang sangat bermanfaat hari ini ya. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi sahabat Hermina semuanya ya. Sekali lagi apabila tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi seputar laktasi, bisa menghubungi Rumah Sakit Hermina.
Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore dokter. Selamat sore. Iya. Selamat sore sahabat Hermina.